Halo adik-adik, shalom adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Sufaisu mau mengucapkan Happy New Year, selamat baru. Waduh, saya tahun 2021 sudah berakhir, tahu-tahu sekarang kita memasuki tahun 2022. Nah, gimana liburan kalian? Senang kan tidak? Lause berharap kalian bisa menikmati liburan kalian. Tetap semangat ya untuk memasuki masa sekolah lagi. Kan kalau udah liburan harus ingat ada masuk sekolah lagi ya. Tetap semangat. Nah, adik-adik kita mau awali ibadah kita dengan berdoa terlebih dahulu ya. Yuk, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami boleh beribadah kembali di tahun 2022. Kami masuki tahun yang baru, kami sadar ini adalah sebuah anugerah dari Tuhan. Tolong kami ya Tuhan untuk bisa beribadah dengan sungguh-sungguh. Tolong kami untuk bisa bernyanyi, belajar firman Tuhan dengan baik. Tolong pimpin ibadah kami ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Nah adik-adik, yuk mari kita awali ibadah pertama kita sekolah minggu di tahun ini ya. Dengan menaikkan ucapan syukur dan pujian buat Tuhan. Kita mau bersyukur untuk tahun 2021 yang sudah boleh lewat. Kita mau bersyukur untuk penyertaan Tuhan. Kita mau bersyukur untuk tahun yang baru ini. Yuk bangkit berdiri, kita mau nyanyi segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Lebih semangat adik-adik. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Soraklah, haleluya, soraklah, haleluya, haleluya. Adik-adik, kan lagu sekolah minggu itu ada banyak sekali. Adakah lagu favorit kalian, lagu sekolah minggu? Wah, Lause Feisu ada satu lagu favorit. Lagunya ceria. Bisa tebak nggak kalian? Lagu ini mau mengingatkan kita kalau di saat sedih, di saat senang,
dimanapun kita berada, Tuhan Yesus ada beserta kita. Tahu nggak lagu apa? Nah, kita nyanyi sama-sama ya. Lagu Ku Daki Daki Daki. Nah, yuk bangkit berdiri, kita pakai gerakannya ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun ke lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Ku selam, 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 selam laut samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Yesusku. Lebih semangat lagi adik-adik ya. Ku daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun ke lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku. Ku terbang, 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 terbang keluar angkasa. Ku selam, 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 selam dalam samudra. Ku dayung, 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 dayung perahu di sungai. Yesus besertaku, di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Di suka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Nah adik-adik, sekarang waktunya kita mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis dan selamat mendengarkan. Selamat tahun baru adik-adik. Nggak terasa ya, kita sudah masuk hari yang kedua dari tahun 2022. Nah adik-adik, dengan bertambah tahun, kalian bertambah besar nggak? Nah adik-adik semua punya anak ya, namanya Theo. Dia dari kecil suka sekali membandingkan tubuhnya dengan tubuhnya Semu. Dari dia kecil, lalu makin tahun makin tambah tinggi, makin tambah tinggi, makin tambah tinggi. Dan sekarang dia sudah jauh lebih tinggi dan lebih besar dari Semu. Nah adik-adik bertambah besar gak? Bertambah tinggi gak? Oh, so pasti dong Semu. Pasti kita tambah besar dong. Nah adik-adik masih ingat gak? Siapa yang lahir di hari Natal? Good, betul. Tuhan Yesus. Dan sama dengan adik-adik, Tuhan Yesus pernah jadi bayi. Dan dia akhirnya menjadi kanak-kanak dan dia bertambah besar. Nah hari ini kita mau belajar dari firman Tuhan ya. Apa ya yang terjadi dengan Tuhan Yesus? Yuk kita berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami mau belajar tentang firman-Mu. Kami mohon Tuhan berbicara kepada kami supaya kami boleh mengerti dan bahkan kami boleh melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Nah adik-adik,
Yuk, kita buka Alkitab kita ya. Dari Lukas pasal 2 ayat 41 sampai 52. Nah, yuk ambil ya Alkitabnya. Dan semua mau ajak kita baca nih sama-sama. Lukas pasal 2 ayat 52. Satu ayat saja yuk kita baca sama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 52. 1, 2, 3. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Wah, sama ya dengan kita. Dengan bertambah tahun, Tuhan Yesus makin bertambah besar. Dan ketika Tuhan Yesus berumur 12 tahun, dia pergi ke bait Allah dengan papa mamanya. Nah, adik-adik, pada zaman Tuhan Yesus, kalau mereka mau ke bait Allah itu jauh. Mereka harus berjalan kaki selama beberapa hari. Dan mereka itu perginya ramai-ramai adik-adik. Jadi perginya rombongan besar. Nah, kalian pernah nggak pergi jalan-jalan atau pergi kemana? Rombongannya rame-rame. Nah, seru ya. Nah, demikian juga dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pergi ke bait Allah bersama papa mamanya dan teman-temannya dan juga saudara-saudaranya. Buat apa ya mereka ke bait Allah? Oh, mereka ke bait Allah buat menyembah Allah dan kemudian memberikan persembahan kepada Allah. Dan apa yang terjadi ketika Tuhan Yesus pergi ke bait Allah? Yuk kita saksikan ya. Come and see Jesus, the Son. This is Jesus. Heyo! Jesus is the Son of God and the Savior of the world. Jesus was born in Bethlehem in a barn because there was no room in the inn for him. After Jesus was born, his mother, Mary, and her husband, Joseph, took Jesus to the temple in Jerusalem. There was a man named Simeon who loved God. God has told Simeon that he would meet the Savior before he died. When Mary and Joseph arrived at the temple, Simeon was there. Oh my! When Simeon saw Jesus, he took him in his arms and blessed him. Thank you. He knew that this was the promised child who would save them all. It's true. Mary and Joseph were amazed at his words. There was also a woman named Anna in the temple. When she saw the baby that Simeon was holding and heard all that he had said, she gave thanks to God and told everyone that the Savior had come. When everything had been done as God commanded, Mary and Joseph went home to Nazareth. Jesus grew up. He became strong and filled with wisdom, and the favor of God was upon him. Every year, Jesus' parents traveled to Jerusalem for a festival. When Jesus was 12, Come on! they went just like every other year. But when the festival was over and Mary and Joseph were traveling back home, Jesus? Jesus! Do you know? Nope. Uh-oh. they realized that Jesus was not with them. Uh-oh. Come on! So they returned to Jerusalem to look for him. This song, his name is Jesus. I haven't seen him. They searched everywhere. Jesus! Not Jesus. Jesus. Jesus! After 3 days, they found him in the temple. Jesus was sitting among the religious teachers, listening to them and asking them questions. Jesus! Hey, Mom. When Mary and Joseph found him, they said, "Why have you done this? We've been searching for you everywhere." But Jesus said, "Why did you look for me? Didn't you know I would be here in my Father's house?" Huh? But his parents didn't understand what he meant. So Jesus left with them See you later. Bye, Jesus. and came back to Nazareth, where he obeyed them. Hey. Here you go. And he continued to grow in wisdom and favor with God and man.
Nah, adik-adik, ternyata Tuhan Yesus waktu perjalanan pulang apa yang terjadi? Tuhan Yesus hilang. Papa mamanya baru tahu bahwa Tuhan Yesus nggak ikut jalan pulang. Tuhan Yesus di mana ya? Betul sekali, Tuhan Yesus di bait Allah. Tuhan Yesus nggak ikut pulang. Apa yang dia lakukan ya di bait Allah? Ya, Tuhan Yesus berbicara firman Tuhan dengan orang-orang yang ada di sana. Di sana dikatakan bahwa dia itu ngobrol sama pendeta-pendeta dengan para alim ulama. Dia apa? Dia pasang kuping nih ya. Dia dengerin mereka mengajar, mendengarkan mereka bicara, dan dia juga bertanya kepada mereka. Nah, adik-adik, ternyata mereka itu Tuhan Yesus waktu berumur 12 tahun dia sudah bisa diskusi loh dengan pendeta-pendeta. Hebat nggak adik-adik? Hebat ya adik-adik. Jadi adik-adik, ayo kita seperti Tuhan Yesus ya. Kita mau baca firman Tuhan, lalu kalau kita nggak ngerti, kita boleh tanya, kita boleh diskusi dengan lause-lause kita, dengan guru-guru kita, dan dengan papa mama kita ya adik-adik. Nah, akhirnya semua orang dia, hebat ini. Tuhan Yesus walaupun baru berumur 12 tahun, tapi ternyata dia pintar sekali ya. Dia bisa menjawab dengan bagus sekali. Dan orang-orang pada heran, hebat amat ini anak ya. Nah, ketika itu akhirnya papa mamanya balik lagi cari dia ketemu di bait Allah. Waktu ketemu di bait Allah, papa mamanya gimana adik-adik? Iya, papa mamanya langsung negur dia. Kok kamu ya enggak ikut kita pulang? Kita semua nih papa mama nih khawatir sama kamu. Lalu Tuhan Yesus jawab apa adik-adik? Tuhan Yesus menjawab, mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada dalam rumah Bapakku? Oh, rupanya dari sejak kecil Tuhan Yesus sudah tahu bahwa dia anak Allah. Dan dia senang sekali berada di bait Allah. Papa mamanya ngerti nggak adik-adik? Papa mamanya nggak ngerti. Tapi papa mamanya dilawan nggak oleh Tuhan Yesus? Gara-gara Tuhan Yesus udah lebih pinter, lebih hebat, Tuhan Yesus lawan nggak papa mamanya? Enggak ya adik-adik. Di ayat selanjutnya, di ayat yang ke-51 dikatakan bahwa Tuhan Yesus pulang bersama-sama papa mamanya ke Nazaret dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka. Apa artinya? Itu artinya Tuhan Yesus tetap taat kepada papa mamanya. Walaupun dia sekarang sudah besar dan dia sudah pintar, dia tidak melawan papa mamanya. Dia tetap taat kepada papa mamanya. Nah, adik-adik semua mau tanya, siapa di sini yang udah lebih pintar dari papa mamanya? Iya, mungkin kalian ada ya yang lebih pintar bahasa Inggris dari papa mamanya, yang lebih pintar bahasa Mandarin dari papa mamanya. Wah, kalian lebih hebat, lebih tahu. Tapi boleh nggak ya kita kurang ajar, ngelawan papa mama, teriak-teriakin papa mama. Boleh nggak adik-adik? No. Ya, tidak boleh. Alkitab mengatakan kita tetap harus menghormati papa dan mama kita. Waktu papa mama kita mungkin ya kita nggak setuju sama papa mama kita harus apa? Ini ya, kita mau belajar seperti Tuhan Yesus. Yang pertama, kita harus buka nih kuping kita. Kita harus mendengarkan papa dan mama kita. Jangan langsung papa mama ngomong kita langsung, papa mama nggak ngerti. Jangan langsung dilawan adik-adik. Tapi kita harus dengar dulu papa mama ngomong apa. Ya, kalau kita nggak setuju, kita boleh kasih tahu papa mama. Tapi kasih taunya bukan dengan marah-marah. Kita kasih taunya apa?
pelan-pelan. Waktu papa mama udah nggak marah lagi, kita ngomong pelan-pelan sama papa mama kita. Kita beritahu papa mama kita. Contohnya misalnya ya, kalian sekarang, wah mungkin papa atau mama bilang, nggak boleh pegang handphone terus. Kalau sudah sekolah atau sudah kebaktian sekolah minggu, nggak boleh pegang handphone lagi. Kita pasti kesel ya. Masa? Aku kan sudah capek tadi, aku pegang HP kan tadi buat sekolah. Sekarang aku mau main, aku mau nonton TikTok. Masa nggak boleh? Aku kan bosen di rumah terus. Mungkin kalian langsung ngelawan. Nah adik-adik, sekarang kalian belajar ya. Waktu kalian kesel, kalian ngomong sama papa mama. Papa mama, aku kan capek, aku mau supaya aku bisa juga ada hiburan lewat HP. Lalu kalian diskusi sama papa mama. Oh kalau gitu karena kalian boleh cari tahu ya. Kalau misalnya kalian nggak setuju dengan papa mama, kalian tanya, papa mama kenapa sih aku nggak boleh pegang HP terus? Nah kalian boleh tanya. Atau kalian cari di Google. Ya kenapa tidak boleh lihat HP terus, akibatnya apa? Nah, kalian boleh cari tahu. Dengerin, tanya papa. Papa, mama kenapa sih aku nggak boleh lihat HP terus? Ngomongnya baik-baik ya. Ngomong baik-baik, sesudah itu diskusi sama papa mama. Cari kesepakatan. Oke deh kalau gitu misalnya ya. Cari diskusi. Oke deh aku nggak pegang HP terus. Satu hari aku boleh pegang HP berapa lama? Misalnya ya, sudah belajar, sudah bikin PR. Oh, pokoknya kalau sudah selesai bikin PR, kamu boleh pegang HP 1 jam. Nah, dan kita belajar menghormati papa mama kita. Kita mau belajar taat dengan papa mama kita. Seperti Tuhan Yesus. Jadi kita bisa bertambah besar dan bertambah pintar. Otaknya pintar, tapi hatinya juga pintar. Kita mau taat dengan papa mama kita dan kita mau diskusi dengan papa mama kita. Ya adik-adik, tadi pertama apa? Kita mau dengerin papa mama kita. Lalu kalau kita nggak ngerti, kita boleh tanya. Tanyanya yang sopan, bukan dengan marah-marah. Lalu yang ketiga, kita boleh diskusi dengan papa mama kita. Ya, jadi kita ngomongnya baik-baik. Dan yang terakhir, kita mau belajar tetap taat dan menghormati papa mama kita seperti Tuhan Yesus ya adik-adik. Yuk kita lihat ya ayat hafalan kita. Yuk kita sama-sama ya. Dari Lukas pasal 2 ayat 52 ya. Ya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Sekarang kalian ganti ya nama Yesus dengan nama kalian ya. Oke, bisa? Ya, sama-sama ya. Lukas pasal 2 ayat 52. Dan makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memasuki tahun yang baru. Dan kami boleh bertambah besar dan kami mau sudah bertambah pintar. Tuhan Yesus, kami mau seperti Engkau. Kalau kami boleh bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Kami rindu Tuhan, hidup kami boleh menyerupai, boleh mirip, boleh seperti Tuhan Yesus. Dan hidup kami juga boleh membawa kebahagiaan buat keluarga kami, buat siapapun yang bertemu dengan kami. Dan terutama kami boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kami semua. Kami mau semakin hari semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat berjuang adik-adik, semakin
serupa dengan Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, yuk seperti Tuhan Yesus yang sudah lebih dahulu mau mengasihi kita dan setia menyertai kita. Lause berharap memasuki tahun 2022 ini, kita sebagai anak Tuhan juga memiliki hati yang taat dan setia kepada Tuhan. Yuk, Lause mau aja kita sama-sama naikkan satu lagu sebagai lagu tekad kita memasuki tahun yang baru. Ku mau cinta Yesus. Sama-sama kita katakan ya adik-adik. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba Bapa, ya Aba Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Sesuai dengan rencanamu. Mari adik-adik, kita tutup ibadah kita dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan, kami akan senantiasa bersyukur karena Engkau sungguh baik. Tuhan, terima kasih kami boleh beribadah hari ini. Kiranya Tuhan, Engkau Allah yang menyertai kami, yang akan juga menuntun setiap langkah kami untuk hari-hari ke depan. Tolong kami ya Tuhan, supaya kami boleh jadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Terpujilah nama Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.